Kalian lagi makan apa itu? Lagi makan ini, Bu. Apa, Caca? Iya, Ada labil halalnya deh. ada ini. Coba kita lihat ke sini. Oh iya. Jadi kalau makan itu pastikan ya yang ada labil halalnya. Iya. Kalian lagi makan apa itu? Lagi makan saya oleh. Oleh. Ada label halalnya ada itu? Ada. Mana? Kalau ini, Oh iya, betul. kalau aku you? cuma sertifikat halal dari MUI. Ada tapi ya. Coba lihat di kamera, ada enggak? Oke, oh ya udah. Berarti aman ya untuk dikonsumsi ya. Ya udah dilanjut makannya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen uji kinerja PPG Dalja PET 1 tahun 2024 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Perkenalkan, nama saya Kusmul Khotimah. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Sriwan 1 di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dan pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melakukan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja di kelas 6 SD dengan materi sebab-sebab halal dan haram. Berikut langkah-langkah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, ya, supaya pelajaran kita hari ini bermanfaat dan juga berkah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong untuk Mbak Akila ya, dipimpin untuk doanya. Tangannya menengadahkan ke atas semuanya, ya. Baik, setelah berdoa, selanjutnya Bu Kusul akan mengecek kehadiran kalian semua. Coba sekarang kalian silahkan cek sisi kanan dan kiri kalian, depan belakang kalian. Adakah teman kalian yang tidak berangkat pada pagi hari ini? Tidak ada ya? Semuanya berangkat. Alhamdulillah kalau semuanya berangkat berarti kalian semua, kita semua masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat sempat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Untuk mengecek semangat kalian, tepuk semangat. Kalau semangat berarti benar-benar harus yang semangat, tidak boleh lemas, tidak boleh loyo, ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi karena aku ingin tahu bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Kelas 6 siap. Kelas 6 siap. Siswa kelas 6 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 semuanya. Hidup. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian halal dan juga haram. Ada yang masih ingat gak pengertian dari halal dan juga haram itu apa? Ya, Nini silakan. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk Nini. Ya, jadi halal itu segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, sedangkan haram itu segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kira-kira
Pernah nggak kalian itu menjumpai atau menemukan makanan yang halal dan juga yang haram? Pernah nggak? Nah, selanjutnya, pernah nggak kalian itu dikasih teman, ya, dikasih oleh-oleh dari teman kalian dari luar negeri gitu, mungkin berupa snack atau permen kayak gitu, pernah nggak? Pernah, Akila pernah. Terus gimana Akila? Kamu makan? Ya, bagus. Mengecek labelnya terlebih dahulu dan apa tadi? Mencari informasinya. Saya menolaknya secara halus dengan menyampaikan alasan saya gitu ya. Jadi kalau misal kita dikasih sesuatu sama teman, sekiranya kita tidak mau menerimanya, kita boleh menolaknya. Asal menolaknya itu dengan cara yang halus, tidak menyinggung perasaan teman kita. Kalian bisa perhatikan di depan ya. Ini ada gambar. Ini gambar apa Cah nih? Makanan. Iya, ini gambar apa? Selanjutnya gambar ini gambar apa? Snack. Iya, ini snack ada beberapa yang kita temukan di supermarket ya. Di Indomaret juga ada. Ini ada nih di Indomaret. Kira-kira ini halal atau haram? Bisa dua-duanya. Yang selanjutnya gambar apa? Kalau ini apa? Ini apa? Kalau ini gambar apa? Kalau ini Kalau ini ayam. Kalau yang atas ini halal apa haram? Kalau yang bawah? Halal. Kalau yang atas ini kan babi ya, babi. Kalau babi itu jelas di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, sudah disebutkan bahwa hukum memakan babi itu haram ya. Jadi sudah jelas sekali di dalam Al-Quran. Mengkonsumsi bir atau minuman beralkohol, minuman yang memabukkan itu juga hukumnya haram. Ayam memang pada dasarnya itu halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi ayam itu juga bisa menjadi haram ya apabila dia didapatkannya dengan cara yang tidak baik. Disembelihnya dengan cara tidak menyebut nama Allah. Jadi segala sesuatu itu pada dasarnya memang halal kecuali yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, sesuatu tersebut bisa menjadi halal atau haram itu disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya disebabkan karena zat asalnya, kemudian disebabkan karena sifat asalnya, dan yang ketiga disebabkan karena prosesnya, termasuk seperti yang saya sebutkan tadi, proses penyembelihannya mungkin, atau proses mendapatkan ayamnya gitu ya. Nana pernah mendengarkan lagu Qasidah enggak? Enggak pernah ya. Ini buku Nur mempunyai sebuah lagu. Ini lagu isinya tentang halal dan haram. Ini namanya lagu Qasidah. Qasidah itu memang lagu zaman dulu ya. Mungkin kalian belum lahir karena buku Nur aja ini waktu itu masih kecil ya, masih SD kalau tidak salah. Kita dengarkan bersama-sama ya. Beragama, pakailah aturan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jikalau kamu belum mengerti, jangan sok tahu, silakan teliti dulu mana yang halal, mana yang haram. Jangan sembarangan di dalam beriman. Halal diperbolehkan, haram dilarang. Tadi tentang apa Cah lagunya Cah? Iya, tentang halal dan haram.
itu lagu qasidah ya. Kalian belum pernah mendengarkan, baru pertama kali ini mendengarkan. Iya. Ini berarti Bu Kusnul mengenalkan ya. Kalau lagu qasidah itu sebenarnya banyak sekali dan sangat bermanfaat sekali isinya. Salah satunya yaitu ini, halal dan haram. Jadi kita sebagai umat beragama penting ya Cah ya, wajib bagi kita itu untuk menaati peraturan ya, menaati perintah dari Allah, termasuk memilih dan juga memilah mana yang halal dan juga mana yang haram. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti diharapkan setelah mempelajari ini kalian bisa mengidentifikasi sebab-sebab sesuatu itu halal atau sesuatu itu menjadi haram. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti akan ada beberapa kasus yang akan kalian pecahkan ya. Namun sebelum itu Bu Kusnul akan menayangkan sebuah video pendek, video animasi. Silahkan disimak, ini nanti akan sangat membantu tugas kalian. Diperhatikan ya. Nah, Sami, di sini tempatnya. Bu, memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Sami. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Sami, makanan apa saja yang kamu ambil, ya? Ah, ini Bu. Astagfirullahaladzim, Sami. Ada apa Bu? Kenapa Ibu mau Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Samil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang di kumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya kutukar dengan yang busuk.
berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasir ya. Ayo, siapa takut? Baik, anak-anak, kita tadi sudah menyaksikan video ya tentang Syamil dan juga ibunya. Kira-kira di mana Syamil dan ibunya berbelanja? Di supermarket atau di swalayan. Dan kenapa kok Syamil itu tidak boleh mengambil sosis yang sudah dipegang tadi? Iya, karena haram. Sudah jelas-jelas bahwa sosis tersebut bahan utamanya yaitu dari daging. Iya, dari daging babi. Ya, seperti yang Bu Kusno bilang tadi ya, bahwa segala sesuatu atau segala hal itu pada asalnya boleh. Ya, kecuali yang memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran haram, maka itu haram. Dan halal atau haram itu sendiri bisa disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, karena zat asalnya. Yang kedua, karena sifat asalnya. Dan yang ketiga, karena prosesnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, karena zat asalnya. Ya, Allah di sini telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya. Misalnya seperti bangkai, kemudian darah dan juga babi, daging babi itu memang pada dasarnya haram, Cah. Ya. Jadi apabila sesuatu yang halal dicampur dengan zat babi misalnya, maka sesuatu tersebut akan menjadi haram. Ya. Yang selanjutnya disebabkan karena sifat asalnya. Jadi yang merupakan halal, yang merupakan haram itu tidak hanya makanan saja, akan tetapi perbuatan, ya. Perbuatan dan sikap yang bersifat buruk, jahat, itu juga bisa disebut dengan haram. Misalnya, ini seorang koruptor, ya kan? Seorang koruptor dia itu kan mencuri uang ya, mencuri uang negara, korupsi uang negara. Nah, hartanya itu nanti hukumnya akan menjadi haram. Apalagi kalau hartanya itu dipakai untuk menafkahi keluarganya. Jadi keluarganya itu akan memakan sesuatu yang haram. Misalnya membeli sesuatu dengan hasil dari mencuri. Itu juga hukumnya haram. Ya kan? Jadi misalnya si A mencuri uang 100.000. Kemudian uangnya itu dibelikan ayam. Ayamnya disembelih. Sembelihnya sudah benar dengan menyebut nama Allah. Akan tetapi ayam itu tadi hukumnya juga haram karena uang yang dipakai untuk membeli ayam tadi hasil dari mencuri. Itu dari sifat asalnya. Kemudian yang ketiga yaitu dari prosesnya. Nah, diperhatikan halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Baik proses pembuatannya, kemudian pengerjaannya atau cara mendapatkannya. Misalnya kalian makan di sebuah restoran, ya, yang mana restoran tersebut mungkin tidak ada label halalnya, kan banyak sekali ya kita temukan. Misalnya kalian makan di restoran, atau gampangannya kalian makan ikan gurame bakar. Nah, ikan gurame bakar itu kan dibakar ya, tapi alat yang dipakai untuk membakarnya itu dipakai untuk membakar babi sebelumnya. Nah, itu kan masih ada sisa-sisa mungkin lemak babinya, ya kan, yang masih menempel di alat tersebut. Kemudian alat tersebut setelah dipakai untuk membakar babi, kemudian dipakai untuk membakar ikan. Itu nanti ikan yang kalian makan itu juga hukumnya haram, gitu ya. Jadi di sini sudah jelas ya, kita itu harus teliti terlebih dahulu. Ya, sebelum kita mengkonsumsi sesuatu. Seperti yang ada di lagu tadi, teliti dulu. Nah, kan gitu, ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada,
Nanti Bu Kusnul akan bentuk sebuah kelompok ya. Dan Bu Kusnul akan memberikan beberapa kasus. Ada 4 kasus yang akan saya berikan kepada kalian. Selanjutnya diperhatikan Jepang. Ada 4 kasus. Kasus yang pertama ada masalah makanan yang mengandung belatin. Kemudian yang kedua masalah makanan impor. Yang ketiga masalah produk kosmetik. Dan yang keempat masalah daging yang tidak bersertifikat halal. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati 4 orang. Kalau kau suka hati 5 orang. Nanti akan menjadi kelompok kita. Oke, kasus 2 ya, masalah daging yang tidak bersertifikat halal. Silakan dikerjakan, Clara. Kasus 1. Oke, nih silakan. Berarti tinggal terakhir ya. Baik, semuanya sudah selesai ya mengerjakan tugas kelompoknya. Setelah ini nanti masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Tapi sebelum itu kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Untuk ice breaking-nya, nanti Bu Kusnul akan share link ini, link quizzes. Kita akan bermain quizzes. Di sana ada 10 soal. Silakan nanti kerjakan dengan cepat dan tepat. Ya, tadi yang peringkat pertama siapa? Lili. Kedua? Dua. Yang ketiga? Oke, tepuk tangan buat semua ya. Setelah ini kita langsung presentasi satu-satu ya. Disiapkan siapa yang akan mewakili maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan bagaimana memastikan permen dengan kandungan galantin adalah halal atau haram? Jawabannya 1. Cek asal galantin. Galantin bisa berasal dari sumber baik hewan maupun nabati. Galantin yang berasal dari babi jelas haram. Sementara galantin dari sapi atau domba yang disembelih sesuai syariat juga tidak sesuai syariat juga haram. Yang kedua, cari label halal. Banyak produsen makanan sudah menyertai label halal. Jika tetap ragu, sebaiknya mencari alternatif permen atau makanan yang jelas mencantum galantin dari sumber halal atau yang tidak menggunakan galantin sama sekali. Dari kelompok 1 ingin menjelaskan permasalahan bagaimana memastikan makanan impor tanpa label halal adalah halal atau haram. Jawabannya 1. Periksa komposisi bahan. Baca daftar bahan yang digunakan pada kemasan makanan impor. Jika terdapat bahan yang mencurigakan seperti alkohol, lemak hewan,
atau gelatin, maka perlu dicek asal bahan tersebut. 2. Cari informasi sertifikat halal. Jika produk berasal dari negara mayoritas non-muslim, coba cari informasi dari lembaga sertifikasi halal yang ada di negara asal produk. 4. Menghindari keraguan atau ihtiyat. Jika setelah semua langkah diambil tetap terdapat keraguan, prinsip dalam Islam menyarankan untuk meninggalkan apa yang diragukan dan lebih memilih yang jelas halal. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Bagaimana memastikan daging di restoran tanpa sertifikat halal adalah memastikan bahwa pemasok daging menggunakan prosedur halal adalah penting. 3. Perhatikan prosedur penyiapan dan pengelola. Selain proses penyembelihan, penting untuk mengetahui apakah daging tersebut disimpan dan diolah bersama dengan bahan-bahan haram atau najis yang bisa mencemari kehalalannya. Jawab permasalahan bagaimana menentukan apakah produk kosmetik tanpa label halal adalah hal atau haram. Jawab, cek komposisi bahan, baca dengan teliti bahan yang digunakan dalam produk kosmetik. Berapa bahan yang perlu diwaspadai, bahan turunan dari babi. 2. Periksa label halal. Baik anak-anak, tadi keempat kelompok sudah maju semua ya, dan jawabannya luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi memang benar ya, segala sesuatu yang akan kita konsumsi, akan kita pakai, untuk lebih amannya kita cek terlebih dahulu, gitu ya. Dan supaya lebih gampang lagi, kalian cari saja yang sudah ada sertifikat halal atau ada sertifikat dari MUI-nya, gitu ya. Kalau misalnya kok tidak ada labelnya, ragu-ragu, ya udah, mending kita tinggalkan saja. Sesuai dengan hadis Rasul, ambillah yang tidak merugikan untuk kalian, tinggalkan yang merugikan untuk kalian, gitu ya. Selanjutnya Bu Kusno akan membagikan LKPD. Nanti silahkan kalian kerjakan LKPD ini. Dikerjakan. Ya. Ya. Kira-kira dari pembelajaran ini, apa yang paling kalian ketahui dalam materi sebab-sebab halal dan haram? Mungkin ada yang memberikan tanggapan? Boleh angkat tangan? Saya dulu. Belajar bahwa tidak hanya di makanan saja, tetapi juga di produk-produk lain seperti kosmetik juga mengandung bahan yang haram, seperti melihat label atau mencari informasi lebih lanjut. Saya juga akan menerapkan ini dengan sehari-hari, memperhatikan apa yang saya gunakan dan apa yang saya konsumsi, semuanya halal, dan memberitahu semua keluarga saya agar lebih berhati-hati. Oke, beri tepuk tangan buat kita. Intinya mencari sumber informasinya terlebih dahulu ya dari produk yang akan kita gunakan. Laki-laki dan akan menerapkan ke keluarga. Ya, bagus itu ya, akan memberitahu keluarga mana yang halal dan mana yang haram. Selanjutnya tadi Rara juga angkat tangan ya. Saya belajar bahwa agama Islam mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam memilih produk makanan, seperti mengecek label terlebih dahulu agar mengetahui bahwa makanan itu sudah halal dan dicetak tanda MUI. Oke, bagus, tepuk tangan.